Hai adik-adik, tahu nggak apa itu rumah? Rumah adalah tempat yang paling penting bagi manusia. Karena rumah adalah tempat tinggal yang berguna untuk berteduh, berlindung, beristirahat, maupun beraktivitas lainnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kegiatan di rumah. Mulai dari tidur, bangun tidur, mandi, sholat, belajar, dan aktivitas lainnya. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi bersama saya, Kak Iin Hardianti. Kalian bisa menyapanya dengan Kak Iin. Saya sebagai fasilitator laboratorium pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kegiatan sehari-hari di rumah atau yaumiyatuna fil baiti. Nah, bagaimana, menarik bukan? Yuk simak videonya. Adik-adik, kenapa sih kita harus belajar mengetahui keseharian kita di rumah dalam bahasa Arab? Nah, dengan mempelajari tema yaumiyatuna fil baiti atau keseharian kita di rumah, Kakak harap kalian bisa mengetahui kosakata-kosakata bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah. Yang kedua, Kakak harap kalian bisa mengetahui cara penyusunan kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah. Yang ketiga, kalian harus mengetahui cara membaca kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah. Dan yang terakhir, kalian harus mengetahui bagaimana sih cara menulis kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah. Agar tujuan pembelajaran tadi tercapai, kita akan membahas 4 materi, yaitu al-mufradat, at-tarkib, al-qiraah, dan al-kitabah, yaitu mufradat atau kosakata. Yang kedua, tarkib, penyusunan kalimat, qiraah, membaca kalimat, dan yang terakhir yaitu kitabah, menulis kalimat. Kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Baiklah, pembelajaran yang pertama yaitu al-mufradat atau kosakata. Nah, kali ini kakak akan memperkenalkan beberapa kosakata terkait dengan keseharian kegiatan sehari-hari di rumah. Simak baik-baik ya videonya agar kalian bisa paham dan ingat apa saja sih mufradat atau kosakata yang terkait dengan kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, ada yang tahu gambar ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar anak yang sedang tidur. Ada yang tahu bahasa Arabnya saya sedang tidur atau saya tidur? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah anamu. Yuk kita ulang sama-sama. Anamu, saya tidur. Anamu, saya tidur. Nah, mudah kan? Yuk kita lanjut lagi ke mufradat yang kedua. Kalian tahu video yang ini sedang apa? Ya, betul sekali. Sedang bangun tidur. Jadi, kalian tahu apa bahasa Arabnya saya bangun? Jadi, jawabannya adalah astayqizu. Astayqizu, saya bangun. Astayqizu, saya bangun. Selanjutnya, yang ini sedang apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah sedang sholat. Bahasa Arabnya saya sholat apa? Ya, benar. Jawabannya adalah usolli. Saya sholat. Yang ini sedang apa? Di sini terlihat seperti dia sedang ada di meja bersama buku-bukunya. Ada yang tahu sedang apa? Ya, betul sekali, sedang belajar. Ada yang tahu apa itu bahasa Arabnya saya belajar?
saya belajar adalah adrusu. Saya belajar adrusu. Yang ini sedang apa? Sedang menyapu, betul sekali. Nah, bahasa Arabnya saya menyapu apa ya? Jawabannya adalah aknusu. Jadi, aknusu saya menyapu, aknusu saya menyapu. Mudah kan? Ayo kita lanjut lagi ke mufradat selanjutnya. Yang ini sedang apa? Ya, itu namanya sedang memasak. Ada yang tahu bahasa Arabnya saya memasak? Jawabannya adalah akbahu. Saya memasak, akbahu, saya memasak. Yang terakhir yaitu saya mencuci. Bahasa Arabnya saya mencuci apa ya? Kira-kira apa ya? Jawabannya yaitu ya, jawabannya adalah aksilu. Saya mencuci. Aksilu, saya mencuci. Mudah kan teman-teman? Mudah kan adik-adikku semuanya? Ayo kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah belajar kosakata bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah. Nah sekarang kakak akan memperkenalkan kalimat-kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah. Penasaran kan? Simak videonya. Baiklah, yang pertama yaitu saya tidur di atas tempat tidur. Anamu ala sariri. Saya tidur di atas tempat tidur. Anamu ala sariri. Yang kedua yaitu saya bangun dari tidur. Bahasa Arabnya astaiqizu minan naum. Saya bangun dari tidur. Astaiqizu minan naum. Yang ketiga, setelah tadi kita bangun tidur, kita sholat subuh berjamaah. Bahasa Arabnya sholat subuh berjamaah apa ya? Betul sekali adik-adik. Jawabannya adalah usolli subhi jama'atan. Usolli subhi jama'atan. Wah, adik-adik ternyata pintar ya dan mengingat semua mufradat tadi yang kakak sampaikan. Yang ini saya belajar bahasa Arab. Ada yang tahu apa bahasa Arabnya? Adrusu lugatul Arabia. Saya belajar bahasa Arab. Adrusu al-lugatul Arabia. Mudah kan adik-adik? Ayo kita lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Selanjutnya saya menyapu dengan sapu. Saya menyapu dengan sapu, bahasa Arabnya yaitu aknusu bil miknasa. Aknusu bil miknasa. Yang ini saya mencuci baju. Bahasa Arabnya yaitu aksilul malabis. Saya mencuci baju, aksilul malabis. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya memasak ikan. Ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Saya memasak ikan. Diam-diam aja. Betul sekali. Jawabannya yaitu atbahu as-samak. Saya memasak ikan, atbahu as-samak. Nah adik-adik, bagaimana pelajarannya? Mudah kan? Tadi kita sudah mempelajari mufradat atau kosakata bahasa Arab. Barusan selesai tadi juga kita mempelajari kalimat-kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian kita sehari-hari di rumah. Nah adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu kegiatan apa saja yang kita lakukan di rumah? Baiklah, kakak akan menanyakan, apa sih bahasa Arabnya saya belajar bahasa Arab? Ya, betul sekali. Ternyata adik-adik masih mengingatnya ya. Jawabannya yaitu adrusu lugatul Arabia. Nah, tadi kan kakak tanya apa bahasa Arabnya. Sekarang apa sih artinya dari atbahu as-samak? Bisik-bisik. Ya, betul sekali. Wah, ternyata adik-adik hebat ya. Jawabannya yaitu saya memasak ikan. Nah, kalian hebat ya adik-adik. Kakak harap kalian bisa mengingat semua kosakata dan kalimat-kalimat bahasa Arab. Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan yang kedua.
Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Satu pembahasan telah selesai, yaitu al-mufradat. Sedangkan yang kedua ini yaitu at-tarkib atau penyusunan kalimat. Nah, penyusunan kata dan kalimat ini kita menggunakan dhamir mufrad dan dhamir jamak. Dhamir mufrad terdiri dari 5, yaitu ana, huwa, hiya, anta, dan anti. Sedangkan dhamir jamak yaitu nahnu, hum, hunna, antum, dan antunna. Kalian bisa membedakan ya, kalau yang jamak yaitu nahnu, hum, hunna, antum, dan antunna. Sedangkan mufrad yaitu ana, huwa, hiya, anta, dan anti. Di sini penyusunan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari'. Yang pertama yaitu dhamir mufrad ada 5. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu ana. Ana azhabu ilal madrasati. Ana azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Huwa yazhabu ilal madrasati. Huwa yazhabu ilal madrasati. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Hiya tazhabu ilal madrasati. Hiya tazhabu ilal madrasati. Dia perempuan pergi ke sekolah. Anta tazhabu ilal madrasati. Kamu laki-laki pergi ke sekolah. Anti tazhabina ilal madrasati. Anti tazhabina ilal madrasati. Kamu perempuan pergi ke sekolah. Jadi sudah paham ya, kalau dhamir ana setelahnya itu menggunakan alif. Kalau dhamir huwa setelahnya menggunakan ya. Kalau dhamir hiya setelahnya menggunakan ta. Dhamir anta menggunakan ta. Dhamir anti menggunakan ta. Dan di akhirnya menggunakan ya dan nun. Sudah paham ya adik-adik? Selanjutnya yaitu dhamir jamak. Nahnu, hum, hunna, antum, dan antunna. Yang pertama yaitu nahnu. Nahnu nazhabu ilal madrasati. Kami pergi ke sekolah. Nahnu nazhabu ilal madrasati. Kami pergi ke sekolah. Hum yazhabuna ilal madrasati. Hum yazhabuna ilal madrasati. Mereka laki-laki pergi ke sekolah. Hunna yazhabna ilal madrasati. Mereka perempuan pergi ke sekolah. Hunna yazhabna ilal madrasati. Mereka perempuan pergi ke sekolah. Antum tazhabuna ilal madrasati. Antum tazhabuna ilal madrasati. Kamu banyak laki-laki pergi ke sekolah. Antunna tazhabna ilal madrasati. Kamu banyak perempuan pergi ke sekolah. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah paham kan dhamir mufrad dan dhamir jamak dalam penyusunan kalimat fi'il mudhari'? Kalau begitu kakak akan tanya, dhamir hiya kalimatnya bagaimana ya? Betul sekali, yaitu hiya tazhabu ilal madrasati. Dhamir hiya yaitu hiya tazhabu ilal madrasati. Wah, adik-adik pintar ya. Kalian mengikuti video ini, pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Tadi kita telah belajar al-mufradat atau kosakata, dan juga kita telah mengasah keterampilan kita dalam menyusun kalimat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu al-qiraah, meningkatkan keterampilan kita dalam membaca kalimat bahasa Arab. Di sini kakak akan membacakan kalimat bahasa Arab dan kalian adik-adik semuanya akan menirukan apa yang kakak ucapkan dengan baik dan benar. Ayo kita baca sama-sama.
Kakak akan bacanya pelan-pelan agar kalian juga bisa paham. Baiklah, kakak akan membacanya dan kalian akan menirukannya dengan baik dan benar. Langsung saja ya adik-adik. Ana talib fil madrasah al-mutawassita al-islamiyah. Baik. Astaikizu minan naum fis saati ar-rabi'a war-rubu'u sabahan. Bisa adik-adik? Ya, baik. Selanjutnya, atawadda'u thumma usalli subhi fil masjidi jama'atan. Wa ba'da sholat akra'ul Qur'an fi ghurfati mudzakarah au udzakir ba'da durus. Azhabu ila hammam wa unazzifu al-asnan bil fursha wa astahim. Thumma artadi malabisa fil madrasah. Azhabu ilal madrasati ba'da tanawalul futur. Bagaimana adik-adik? Teks yang pertama bisa ditirukan dengan baik dan benar ya? Pastinya, karena ini sangat mudah untuk dipelajari. Selanjutnya, wafil madrasah aqdil ayyam ad-dirasiyah fi jiddah wa nasyat. Thumma arji ila baiti ba'da sholati zuhri fil musalla al-madrasah. Nah adik-adik, mudah kan belajar bahasa Arab terkait dengan keseharian kita di rumah? Apalagi tadi kita telah selesai membaca kalimat bahasa Arab. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang terakhir, yaitu menulis kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah atau kegiatan sehari-hari yang kita lakukan di rumah. Karena tadi kita telah melewati 3 materi pembelajaran. Yang pertama yaitu kosakata atau al-mufradat. Yang kedua penyusunan kalimat, keterampilan penyusunan kalimat atau at-tarkib. Yang ketiga keterampilan membaca dan mendengarkan bacaan kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian kita sehari-hari di rumah. Dan yang terakhir yaitu kita akan meningkatkan keterampilan kita dalam menulis bahasa Arab terkait dengan keseharian kita atau kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, kalian tidak sabar lagi kan? Bagaimana sih menulis bahasa Arab yang baik dan benar? Nah, kakak akan memberikan teks atau kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah dan kalian akan menuliskannya. Nah adik-adik, jangan lupa kalian harus menyiapkan pulpen dengan tinta yang baik serta kertasnya untuk menuliskan kalimat bahasa Arab terkait dengan keseharian di rumah. Baiklah, langsung saja kalian menuliskan bahasa Arab yang pertama. Yang pertama yaitu, kakak tunggu ya, kalian harus menuliskannya sesuai dengan harakat dan juga huruf-hurufnya agar kita bisa mengetahui makna dari kalimat yang kalian tulis. Kakak tunggu hingga kalian selesai menulis. Selanjutnya kalimat yang kedua, tulis dengan baik yang benar ya adik-adik, jangan sampai salah. Dan kalimat yang ketiga, dari semua kalimat yang kakak sampaikan ini, kalian harus menuliskannya dengan baik dan benar ya adik-adik. Tidak boleh ketinggalan satu huruf pun, tidak boleh terpisah satu huruf pun, dan tidak boleh kalian meninggalkan harokatnya. Karena ketika kalian melupakan harokatnya, kalian akan kesulitan membacanya. Jadi untuk mempelajari atau masuk dalam pembelajaran bahasa Arab, kita harus mengetahui harokat, huruf, dan penyebutannya. Bagaimana adik-adik, sudah selesai menulis? Kakak akan tunggu. Wah, ternyata
kalian sudah selesai. Cepat sekali adik-adik. Ternyata kalian telah terlatih menulis bahasa Arab. Bagaimana adik-adik? Mudah kan belajar bahasa Arab? Kuncinya yaitu kita harus betul-betul yakin, kita harus semangat dan betul-betul niat untuk mempelajari bahasa Arab agar hati kita menjadi tenang dalam mempelajarinya. Kita tidak pusing, tidak stres dengan huruf-huruf yang ada di bahasa Arab. Karena kakak yakin adik-adik semua pasti cinta dengan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa akhirat. Jadi kalian harus mempelajari dan mengetahui cara-cara bahasa Arab dan apa saja keterampilan-keterampilan bahasa Arab. Di sini kakak harap setelah mempelajari dan melewati berbagai macam materi tadi, mulai dari kosakata, at-tarkib, penyusunan kalimat, al-qiraah sampai al-kitabah, kakak harap kalian bisa menguasai dan mulai mencintai bahasa Arab. Jangan lupa kalian harus selalu mempelajarinya ya adik-adik, agar kalian bisa lebih hebat lagi dalam berbahasa Arab. Mungkin itu saja materi pembelajaran bahasa Arab terkait dengan keseharian kita sehari-hari di rumah. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan adik-adik bisa paham dan mulai mencintai dan akan selalu mencintai bahasa Arab. Terima kasih adik-adik sudah menonton atau menyimak video ini dengan baik. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu adik.